Tio, Anda kembali membangun cerita yang kayak seperti cerita anak-anak yang merasa bahwa karena apa yang ia lakukan itu mengganggu orang lain, maka orang lain itu kemudian dianggap sebagai bagian dari cara untuk mengganggu Anda. Ini menurut saya adalah sebuah cara membangun narasi yang sekali lagi tidak benar, ya. Dan karena tidak benar, maka saya ingin katakan apa yang disampaikan oleh Tio bahwa mobilnya itu dipasangi dengan alat pelacak yang itu katanya adalah alat pelacak yang dipasang oknum misterius. Ini adalah pernyataan yang menurut saya dalam tanda kutip berbahaya. Mengapa? Karena ya sebagai orang yang katanya paham dengan pemikiran-pemikiran filsafat sebagai mahasiswa Fakultas Filsafat di Universitas Gadjah Mada, maka rasanya ia sangat paham dengan teori kambing hitam dari René Girard bahwa orang kadang-kadang ya membangun narasi bahwa ia sedang diancam atau dia sedang berada dalam tekanan, bahaya, dan seterusnya, itu dengan menyalahkan orang lain. Tanpa sadar, cara berpikir kambing hitam inilah yang ada pada diri Tio Ardianto, yang kita kenal mantan ex-ketua BEM Universitas Gadjah Mada. Kali ini menurut saya, pemasangan alat pelacak oleh oknum misterius itu harus kita curigai juga, sebagaimana ia curiga mengembangkan hermeneutics of suspicion sebagai hadiah dari Pak Prabowo, itu sebagai permainan yang ia lakukan sendiri. Lalu ia memframing bahwa ini adalah permainan oknum misterius sebagai hadiah dan terima kasih untuk Pak Prabowo. Teman-teman, hati-hati ya. Ada konspirasi yang menurut saya ingin mengacaukan cara berpikir kita dengan percaya teori konspirasi yang dibangun oleh seorang Tio Ardianto, tetapi kita yang cerdas, kita anggap itu sebagai permainan kekanak-kanakan. Makanya saya katakan tadi di awal, Tio, Anda orang yang tidak paham dengan situasi yang ada. Dan karena itu, Anda menyalahkan orang lain atau bahkan rezim ini sebagai rezim yang gagal untuk membuat Indonesia semakin adil, sejahtera, termasuk juga membuat Indonesia semakin berkembang sebagai negara yang berdaya di tengah-tengah kesulitan di sana sini yang memang kita akui itu ada, tetapi kita percaya teman-teman bahwa gandeng tangan kita bersama itu adalah kekuatan yang kita miliki. Karena itu jangan percaya dengan teori konspirasi kambing hitam dengan menyalahkan ya orang lain, apalagi menggeser isu seolah-olah Pak Prabowo mengirim oknum misterius memasang alat pelacak di kendaraan Tio Ardianto. Teman-teman, kita akan bahas ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sekali lagi saya berterima kasih untuk supportnya dan terus kita kembangkan cara-cara yang santun dan elegan dalam rangka penguatan demokrasi kita. Kita akan tengok teman-teman video yang saya ingin putarkan untuk kita. Ini videonya di akun IG ya. Ada keterangan yang teman-teman bisa baca. Kendaraan Tio dikuntit dan ini merupakan hadiah dari Pak Prabowo. Apa hubungannya ya? Apakah selalu Pak Prabowo sebagai kambing hitam? Hati-hati, hermeneutics of suspicion terhadap orang lain, kambing hitamnya orang lain, itu juga bisa kita balik logikanya bahwa yang melakukan framing ini justru adalah Tio Ardianto sendiri. Teman-teman, kita akan simak ya video yang lengkapnya. Ya, betul.
Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pelacak yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Dipasang entah oleh siapa, tapi yang jelas ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikkan, yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezimnya Haris yang berkuasa. Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan marah bahaya. Mari rekan-rekan kita pastikan bahwa semakin ditekan, semakin melawan, semakin diteror, semakin gacor, semakin diintimidasi, direpresi, maka semakin cepat hari-hari revolusi. Terima kasih, Pak Prabowo. Ini ya. Ya, betul. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pelacak yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Dipasang entah oleh siapa, tapi yang jelas ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikkan, yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezimnya Haris yang berkuasa. Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan marah bahaya. Mari rekan-rekan kita pastikan bahwa semakin ditekan, semakin melawan, semakin diteror, semakin gacor, semakin diintimidasi, direpresi, maka semakin cepat hari-hari revolusi. Terima kasih, Pak Prabowo. Oke, teman-teman, kita sudahi nontonnya dan kita lanjut diskusi kita untuk pengayaan dan pendalaman. Nah, saya ingin fokus dari ucapan terakhir Tio Ardianto ya, yang mengatakan bahwa ia berterima kasih untuk Pak Prabowo. Ini yang saya katakan tadi, teman-teman. Kalau orang percaya pada teori konspirasi, itu biasanya mudah menyalahkan orang lain. Kalau orang percaya pada teori bahwa ia sedang dipersekusi, diancam, ya, atau dirinya sedang dikuntit oleh siapapun, ya, dan kambing hitam itu kemudian menjadi ekspresi yang ia, ya, nyatakan kepada orang lain. Dan dalam konteks teori kambing hitam, ya, seperti yang saya ya mencoba membangun perspektif terkait dengan pernyataan Tio bahwa ada yang memasang ya alat pelacak di bawah ya kendaraan mobilnya sehingga kemanapun ia pergi ia akan terlacak di mana posisinya. Ini ya teman-teman harus kita balik logikanya ketika Tio katakan bahwa ini bagian dari teori konspirasi yang harus dicurigai bahwa ada oknum misterius dan itu artinya rezim inilah yang melakukan ya intimidasi terhadap dirinya sehingga ia kemudian menyematkan kalimat terima kasih kepada Pak Prabowo. Menurut saya itu adalah pernyataan lancang dan itu adalah pernyataan yang kekanak-kanaan seperti catatan pendahuluan saya tadi di atas. Mengapa saya katakan ini catatan pendahuluan di atas itu sebagai kekanak-kanaan? Yaitu karena seperti anak-anak yang sedang main, lalu seorang anak merasa ia ya kalah dalam sebuah permainan, ya karena dirinya sebetulnya yang mengalahkan, ya ucapan-ucapan yang selalu memaki orang lain, bahkan menyebut misalnya Pak Prabowo dengan sebutan Firaun, ya bahkan disamakan dengan kucing, ya lalu nama Pak Prabowo yang tentu nama-nama itu adalah bagus dan mulia, tetapi disebut dengan kata-kata yang tidak elok dan tidak pantas, dan itu menurut saya sudah penghinaan dan kemudian ia membangun kembali narasi bahwa mobilnya yang dipasangi alat pelacak itu memberi pesan bahwa rezim ini ya memang benar-benar rezim yang meneror warganya dan ia pastikan ia akan melawan, jadi semakin ditekan ia semakin melawan dan seterusnya. Dan ujung dari kalimat Tio itu adalah terima kasih kepada Pak Prabowo. Coba teman-teman, ini logika yang melompat-lompat menurut saya sebagai orang yang ya katanya belajar filsafat. Cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir yang ad hominem ya. Jadi tidak
masuk ke substansi, ya, tetapi kemudian menyalahkan orang lain, ya. Jadi perhatikan teman-teman. Jadi cara berpikir yang salah, yang keliru, atau yang biasa disebut dengan cara berpikir ad hominem, itu adalah cara berpikir yang tidak, ya, fokus pada inti persoalan, yang publik pertanyakan tentang statement-statement Tio yang tidak bermoral dan tidak beretika. Ketika ia menyebut orang lain, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo yang kebetulan ya diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin bangsa dengan narasi-narasi yang penuh kebencian dan bahkan fitnah. Dan saya ingin katakan, inilah yang kemudian kita bisa mengerti mengapa Tio itu kemudian mengatakan bahwa orang inilah yang membuat Indonesia itu semakin terpuruk dan Indonesia itu semakin kacau dalam konteks tugas fungsi negara untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Dan ini yang saya katakan tadi, ya, ketika gagal untuk menilai program atau cara berpikir seseorang, yang diserang adalah pribadi orang itu. Dan ini sangat berbahaya, ya. Jadi cara berpikir ad hominem itu sangat berbahaya karena orang cenderung ya melihat orang lain itu sebagai ancaman. Orang lain itu kemudian diposisikan sebagai kambing hitam yang layak untuk dikata-katai, ya, dibangun narasi kebencian terhadap pihak atau orang lain itu untuk menegaskan eksistensinya sebagai orang yang tetap mengendalikan isu dan bahkan ingin mengambil ya peran-peran tertentu dengan penggiringan opini bahwa Indonesia gelap gulita, Indonesia sedang menghadapi tekanan oleh karena rezim ini dianggap represif, otoriter, dan seterusnya. Saya justru membalik logikanya. Kalau seorang Tio itu membangun narasi bahwa ada ya potensi untuk rezim ini memainkan cara-cara kotor yang represif dan otoriter, maka cara membalik logikanya itu adalah yang represif dan otoriter itu justru adalah orang-orang seperti Tio Ardianto. Mengapa? Ya itu tadi teman-teman, ya, cara berpikir ad hominem, ya, yang tidak pernah mengoreksi diri, yang tidak pernah introspeksi diri, ya, bahwa dirinya adalah orang yang yang juga menggunakan diksi-diksi yang tidak tepat, yang tidak berbasis pada data empiris, hanya meluapkan kebencian, bahkan juga hanya meluapkan ya keinginan untuk diakui dan mendapat tempat atau mendapat ruang aktualisasi. Kita harus balik logikanya dengan mengembangkan hermeneutics of suspicion. Dengan apa? Yaitu dengan mengatakan bahwa yang memasang alat pelacak itu ya bukan oknum misterius, apalagi Pak Prabowo ya, atau oknum-oknum yang berada di dalam rezim pemerintahan ini. Katakanlah orang yang punya kemampuan, kecakapan, atau kompetensi. Misalnya siapa? Misalnya aparat negara, ya, entah kepolisian atau TNI, ya, yang punya kemampuan itu. Jadi ketimbang kita ya membangun narasi kambing hitam, menyalahkan orang lain, menyalahkan Pak Prabowo, dan seterusnya, menurut saya Anda harus mengoreksi diri. Karena dalam konteks teori kambing hitam yang Anda sedang bangun dan teori konspirasi yang Anda sedang bangun, ya, itu sebetulnya juga bisa berarti Anda sedang melakukan pembelaan diri, self defense. Yang self defense itu, teman-teman, yang harus kita pahami, itu sebetulnya pembelaan atas ketidakmampuannya ya untuk ya masuk ke wilayah yang ia sendiri tidak ketahui, yang ia sendiri tidak pahami, tetapi oleh karena ya niat yang tadi saya katakan, framing kebencian dan dendam, ia kemudian mengatakan bahwa saya dalam konteks ini atau kita dalam konteks ini harus kemudian sama-sama rame-rame mencurigai bahwa ada oknum misterius, dan ujung dari kalimat itu terima kasih kepada Pak Prabowo yang mungkin saja mengirim ya, maksudnya mengirim oknum misterius memasang alat pelacak itu. Menurut saya yang memasang alat pelacak itu bukan orang lain apalagi rezim ini, tetapi justru adalah Tio Ardianto sendiri. Mengapa saya curigai demikian? Karena tidak mungkin teman-teman alat pelacak itu bisa terdeteksi dengan HP kita ya.
saya terus terang teman-teman yang mengikuti dunia ya IT dan informatika ya sedikit-sedikit paham, saya merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Tio dengan menyebut bahwa ya HP saya mendeteksi ada alat itu, lalu kemudian ia perlihatkan di kolong kendaraannya dan mengambil alat pelacak itu, saya hampir katakan yang pasang itu adalah dia sendiri, ya. Artinya timnya sendiri, ya. Lalu kemudian mengkambing hitamkan orang lain untuk menggaduhkan situasi, ya. Lalu ingin kemudian memframing bahwa rezim ini adalah rezim represif dan otoriter. Rezim ini adalah rezim yang harus ya digulingkan ya atas nama revolusi dan seterusnya, seperti yang Tio ancam tadi ya, bahwa semakin ditekan, semakin diteror, maka ia pastikan revolusi itu menjadi langkah yang sangat masuk akal. Dan ujungnya terima kasih kepada Pak Prabowo ini kesesatan berpikir yang sangat berbahaya, tidak mampu berargumentasi yang baik, lalu pribadi orang lain yang diserang atas nama teori konspirasi dan teori kambing hitam. Dan teman-teman, sekali lagi ya, saya sulit melogikakan antara ada oknum misterius yang memasang ya provider atau alat pelacak itu di kendaraan Tio ya, lalu ia katakan di HP-nya ia mampu untuk ya menunjukkan bahwa ada sinyal ya yang tertangkap di HP-nya, lalu ia mencoba mencari di kolong kendaraannya dan menemukan itu ya, lalu ia salahkan bahwa ada oknum misterius, ada ada ucapan terima kasih terhadap Pak Prabowo yang mungkin mengutus oknum misterius itu, tetapi saya punya logika yang sama ya. Jadi kalau Tio mengembangkan hermeneutics of suspicion, artinya memahami penuh kecurigaan, maka kita juga bisa sama teman-teman. Kita bisa mencurigai dengan ya mengembangkan hermeneutics of suspicion untuk mengatakan bahwa yang memasang alat pelacak itu oknum misteriusnya terjawab. Siapa itu? Ya Tio sendiri ya. Jadi bukan orang lain ya. Jadi kita curiganya itu bukan ya orang lain, apalagi rezim yang jelas-jelas misalnya dalam kasus Andri Yunus ya sudah ada penegasan dan sikap yang sangat berpihak pada keadilan dari pemerintah terkait dengan vonis 3-4 tahun terhadap orang-orang atau oknum-oknum TNI yang menyiram air keras kepada Andri Yunus, aktivis hak asasi manusia. Dan ketika komitmen pemerintah itu sangat nyata, lalu kemudian kita framing bahwa pemerintahan ini misalnya represif, pemerintahan ini sangat otoriter, menurut saya di situ ya kita harus curigai teori konspirasi seorang Tio Ardianto atau teori kambing hitam seorang Tio Ardianto itu berbalik pada dirinya sendiri, jadi tidak tepat ya kepada Presiden Prabowo ya, tetapi itu justru mengarah kepada Tio sendiri yang mengembangkan teori konspirasi dan teori kambing hitam, tapi tidak mempan karena yang memasang alat pelacak itu adalah Tio Ardianto dan timnya sendiri. Jadi sorry Mas Tio ya, Anda dalam konteks ini ya kami curigai sebagaimana Anda mencurigai kami ya, Anda mencurigai siapapun ya, termasuk mungkin ya terhadap ucapan Anda di bagian terakhir. Terima kasih kepada Pak Prabowo yang Anda ya kambing hitamkan sebagai aktor politik yang menjadi pemimpin politik utama di negeri ini, sebagai yang mengutus orang untuk memasang ya pelacak yang itu adalah oknum misterius, kita tidak tahu, tetapi terbongkar sudah ya bahwa aktor intelektual yang mengirim ya oknum misterius memasang alat pelacak di mobil Tio Ardianto itu ternyata bukan orang lain. Orang itu ternyata adalah Tio Ardianto sendiri. Jadi gagallah teori konspirasi atau teori kambing hitam yang dikembangkan oleh Tio Ardianto untuk memframing bahwa rezim ini bermasalah atau rezim ini sudah gabut dan kehilangan nama baik di mata masyarakat. Saya ingin katakan justru yang perlu kita curigai ya orang-orang tertentu ya, ada permainan yang perlu kita tempatkan secara kritis bahwa yang
termasuk yang memasang ya alat pelacak itu bukan ya rezim ini, bukan oknum misterius, apalagi yang punya kompetensi atau kemampuan setara Polri atau TNI, ya tidak ada kambing hitam itu. Yang melakukannya itu justru ya alat itu dipasang oleh Tio Ardianto sendiri. Teman-teman, ini catatan saya. Semoga ada manfaatnya dan salam hormat YouTuber NKRI.